Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah kajian pada siang hari ini, di kesempatan yang mungkin tidak terlalu panjang ya. Kita sampai zuhur berapa waktunya? 45 menit ya, kurang lebih segitu. Insyaallah kita akan sharing ya, bagaimana sebaiknya kita menjadi seorang muslim dalam memahami ajaran agama Islam ini. Karena memang tidak dipungkiri sudah menjadi sebuah fakta dan realita bahwa muslimin, kaum muslimin atau umat Islam itu macam-macam. Dan itu sudah lama, bukan hal baru. Sejak abad pertama itu sudah mulai muncul berbagai macam warna di tubuh umat Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa iftaraqatil nasara ala thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah menjadi 73 firqah. Dan 73 itu bukan batas akhir. Yang perlu kita fahami, itu hanyalah ungkapan dalam gaya bahasa Arab bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak sekali. Bukan sampai 73 saja, tidak. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa semua pecahan-pecahan atau firqah-firqah ini terancam menjadi penghuni neraka kecuali satu. Sehingga kalau kita hanya menjadi seorang muslim saja, sudah menjamin belum keselamatan kita dari neraka? Jawabannya apa? Sekedar kita menjadi seorang muslim, apakah kita berarti aman dari ancaman hadis ini? Belum. Ya, karena itu semuanya masuk dalam keluarga besar umat Islam. Yang 73 itu semuanya masuk dalam keluarga besar umat Islam. Dan yang benar-benar selamat dari neraka cuma satu. Nah, sehingga menjadi suatu hal yang sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk mempelajari kriteria golongan satu-satunya yang bakal selamat ini yang kayak apa. Di setengah sekian banyak firqah yang berkembang dan sangat pesat sekali lagi berkembangnya di tubuh umat. Apalagi ketika penampilannya itu mirip, antara satu dengan yang lain ada kemiripan, maka ini lebih mengharuskan kita untuk belajar sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang sebenarnya itu, siapa yang mengusungnya, siapa yang memperjuangkannya, siapa yang membawanya. Kalau perbedaannya diametral, itu malah mudah kita mengenali. Tapi ketika ini sama-sama membawa atribut yang sama, menyerukan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang lain juga bilang begitu, yang ketiga juga bilang ngajak kepada Quran dan Sunnah. Bahkan mungkin namanya sama, yang ini Ahlu Sunnah, yang ini juga Ahlu Sunnah, yang ini juga dengan gelar-gelar yang mirip. Wah, orang awam akan semakin bingung, siapa yang benar-benar nih? Padahal kalau sampai salah pilih, fatal akibatnya. Baik. Dan insya Allah apa yang akan kita diskusikan di sini
adalah semua yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini satu poin penting. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita mudah menerima sesuatu sebelum bisa dibuktikan bahwasanya itu benar-benar memiliki dasar ilmiah. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir, ya, menjelang juz pertama itu berakhir, Allah mengatakan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana cara kalian beriman, maka mereka benar-benar mendapatkan hidayah. Kira-kira ketika ayat ini turun, yang dimaksud dengan kalian itu siapa? Hah? Siapa kira-kira? Para sahabat Nabi. Karena yang beriman saat itu baru mereka. Iya enggak? Tabi'in belum ada. Wong ini ayat turunnya di masa Nabi kok. Belum ada itu firqah-firqah yang lain, belum ada. Belum ada, mohon maaf ya, Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU, Persis, Wahdah, apapun namanya, Syiah, Murji'ah, belum ada itu. Yang ada hanya Islam ala sahabat Nabi. Bisa menerima gak? Logikanya kan emang begitu gitu. Belum ada yang lain-lain. Yang ada ya hanya Islam yang diamalkan, yang diyakini oleh orang-orang yang beriman saat ayat itu turun. Dan hanya itu yang dikatakan oleh Allah, kalau mereka mau beriman sebagaimana antum beriman, antum di sini adalah sahabat-sahabat Nabi, maka mereka berarti dapat hidayah. Artinya kalau sekedar menjadi seorang muslim, mengaku sebagai seorang mukmin, namun tata cara Islamnya dan cara dia mengimani ajaran ini tidak sama dengan para sahabat Nabi, masih terancam enggak? Terancam. Belum tentu dia mendapatkan hidayah. Belum tentu. Dan itulah faktanya memang seperti itu. Banyak orang mengaku muslim, tapi kalau diperhatikan cara mereka memahami Islam, cara mereka beriman, cara mereka mengamalkan Islam nggak ketemu sama sekali dengan orang-orang yang disebutkan oleh ayat itu. Saya akan perkuat dengan ayat lain dalam Al-Quran, ya, yaitu di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 100. Suratnya nomor 9, ayatnya nomor 100. Insya Allah gampang ingat-ingatnya ya. 9 ayat 100. Di situ Allah berfirman begini, was-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu gelar untuk siapa? Pernah dengar nggak istilah? Para sahabat yang awal-awal sekali mereka masuk Islam. Minal muhajirin. Gelar untuk siapa ini? Ada tabi'in digelari muhajirin? Nggak ada ya. Gelar untuk sahabat. Wal ansar. Gelar untuk siapa? Sahabat juga. Minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Alhamdulillah Allah masih sebut yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka di sini? Konteksnya bicarakan siapa? Sahabat lagi kan? Muhajirin disebut dulu, Ansar disebut, dan yang mengikuti mereka ya pasti Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti merekanya bukan sembarangan, bukan pilih-pilih ngikutinya. Yang cocok diikuti, nggak cocok dirubah, dimodifikasi, bukan. Tapi ngikutinya bi ihsan. Apa artinya bi ihsan? Dengan baik.
ngikutinya benar-benar ngikuti semirip mungkin dengan bagaimana cara mereka memahami, bagaimana cara mereka mengimani, bagaimana cara mereka mengamalkan ajaran ini. Apa yang didapat oleh mereka? Luar biasa yang didapat. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Antum pilih mana? Masuk jannah atau diridhoi Allah? Hah? Enggak pilih masuk jannah? Masa? Kalau masuk jannah enggak pasti diridhoi oleh Allah? Hah? Cuci dulu. Pinter, udah undang haji soalnya kemarin ya. Jadi orang yang masuk jannah itu belum tentu selamat dari neraka. Tapi orang yang diridhai oleh Allah pasti masuk jannah dan pasti selamat dari neraka. Nah, ini Allah memberikan yang terbaik. Selain dia bakal masuk jannah, dijamin juga selamat dari neraka. Syaratnya apa? Kita gak bisa jadi muhajirin kan? Udah lewat. Gak bisa jadi ansor. Udah lewat. Tinggal apa kemungkinannya? Ittiba kepada muhajirin dan ansor, tapi syaratnya bi ihsan. Bener-bener ittibanya. Bukan yang cocok dipakai, gak cocok enggak. Itu gak baik. Bisa memahami ayat ini? Anak gak mengada-ada kan? Ini kan Al-Quran yang bilang. Saya cuman menjelaskan aja. Kita mungkin sering baca ayat ini. Walladzina taba'u bi ihsan, apa jaminan Allah? Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka, berarti pasti dia aman dari neraka dan bonusnya masuk jannah. Saya tanya lagi, ridho Allah dengan jannah mana lebih baik? Kenapa kok ridho Allah lebih baik? Bukan tadi, alasannya beda lagi nih. Kenapa kok ridho Allah itu lebih baik? Karena melebihi dari nikmat yang ada di surga, pasti letak yang ada di surga. Udah menyerempet Anda. Kurang dikit kena apa? Jadi ridho Allah lebih dari surga. Karena masih belum menangkap korelasi yang jelas. Yang jelas, mana di antara ini yang makhluknya Allah? Surga makhluk kan? Kalau ridho itu sifatnya Allah, bukan makhluk. Ya, otomatis yang menciptakan pasti lebih afdol daripada makhluknya. Ya. Semua kenikmatan surga itu nggak akan bisa dibandingkan dengan kenikmatan bisa melihat kepada wajahnya Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah lah ya. Bukan yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ada orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah tapi dalam masalah Allah bisa dilihat mereka takwil sana kanan kiri. Ya. Yang benar-benar Ahlus Sunnah menyetapkan, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdalil dengan ayat Allah di surat Al-Qalam. Ketika Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri bahagia luar biasa. Wajah. Penglihatan kita di mana Pak letaknya? Mata kita di mana? Di wajah kan? Ketika nazar itu wajah itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha ila rabbil wujuh. Ya. Penglihatan itu melihat kepada yang menciptakan wajah. Jadi penglihatannya disebutkan ada di wajah. Ini berarti yang melihat mata. Bukan mata kepala, bukan mata hati.
Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, benar-benar bisa dilihat dengan mata kepala kita di akhirat nanti. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan ini melebihi semua nikmat-nikmat jannah. Karena seindah-indahnya jannah, yang menciptakan pasti lebih indah. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Ketika seseorang mendapatkan ridha Allah, maka Allah izinkan dia untuk menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segudang nama-nama yang indah, asmaul husna, dan sifat-sifat mulia. Nah, itu yang didapatkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka pun demikian puas dengan karunia Allah. Bagaimana enggak puas? Orang yang paling akhir saja masuk jannah, disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, kata Rasulullah, inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulan ilal jannah wa akhira ahlin nari khurujan minan nar. Demi Allah, kata Rasulullah, aku tahu persis bagaimana cerita orang yang paling akhir masuk jannah dan paling akhir juga keluar dari neraka. Di antara orang-orang yang bakal dikeluarkan dari neraka dan masuk jannah itu ada yang paling akhir. Bagaimana kisah orang ini? Dikisahkan oleh Rasulullah, itu kisahnya adalah orang yang ketika dia harus menyeberangi sirat, ya, maka dia hanya mengandalkan cahaya dari ibu jari kakinya, kecil sinarnya, kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup, dan dia harus disambar oleh pengait-pengait yang ada di kanan kiri orang yang hendak menyeberangi sirat. Sekali-sekali dia tersentuh oleh lidah api. Walhasil setelah dia bersusah payah, berjuang habis-habisan, babak belur dia, tapi dia selamat menyeberangi sirat. Apa kata dia? Saking senengnya dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku sebuah nikmat luar biasa yang tidak mungkin diberikan kepada siapapun. Dia merasa dirinya lah orang paling beruntung, padahal realitanya dia paling akhir dia masuk jannah, gitu loh. Ketika dia sedang, bisa dibayangkan bagaimana betapa beratnya perjuangan dia harus menyeberangi sirat ini, haus, ya, terluka. Ketika itu Allah tampakkan sebuah pohon yang rindang. Dia melihat pohon yang rindang, dia bilang kepada Allah, ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah li astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Izinkan aku berteduh di bawah pohon itu ya Allah, dan meminum air yang mengalir di bawahnya. Katanya Allah, ai abdi, wahai hambaku, la'allaka in a'taituka iyyaha sa'altani ghairaha. Nanti kalau permintaanmu ini aku kabulkan, kau minta lagi yang lain. Oh enggak ya Allah, janji. Enggak minta lagi yang lain, enggak minta lagi yang lain. Begitu dia sampai di sana, berteduh, minum airnya, Allah tampakkan pohon lain yang lebih indah dari itu. Dia melihat, wah, yang itu lebih bagus. Dia minta lagi, ya Allah, yang itu dong. Saya mau bernaung di bawahnya dan minum airnya, dan saya nggak minta lagi yang lain, katanya. Nanti kalau saya kasih yang itu, kau minta lagi yang lain? Enggak, sumpah. Dan Allah memaafkan. Dia sudah ngelanggar nih kan. Udah ngelanggar, wa rabbuhu ya'dzuruh li'annahu ra'a ma la sabra lahu alaih. Allah masih memaafkan, memberikan uzur karena Allah tahu ini si hamba enggak kuat dia, kalau untuk suruh sabar sama nikmat enggak kuat dia. Dikasih berteduh di pohon kedua, minum airnya, Allah uji dengan pohon ketiga yang lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Dan lagi-lagi dia lupa sama sumpahnya. Itu manusia. Minta lagi dia. Minta lagi. Diingatkan, loh, tadi kamu sudah janji enggak minta lagi kan?
Iya ya Allah, tapi yang ini terakhir deh. Janji nggak minta lagi, janji nggak minta lagi, dan lagi-lagi Allah memaafkan. Karena Allah tahu dia melihat sesuatu yang dia tidak akan tahan untuk tidak minta. Sampai di sana, pohon yang ketiga ini lokasinya dekat pintu jannah. Ketika dia sedang berteduh, dia mendengar suara dari dalam surga. Ini kok suaranya orang senang-senang, orang bahagia sekali dari dalam ini. Ada apa di situ? Dia minta supaya dibolehkan melihat bagaimana kondisi mereka yang di dalam jannah. Dan kata Allah, kamu tadi sudah janji gak minta lagi, sekarang minta lagi. Ya Allah, sudah ini terakhir sudah. Saya gak minta lagi setelah yang satu ini. Dibukakan pintu jannah, dia melihat tambah gak kuat. Dengar dari luar aja gak kuat, apalagi melihat. Ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah. Allah lagi-lagi memberikan dia udzur, memberikan dia maaf. Karena melihat sesuatu yang memang tidak mungkin bisa orang gak berambisi ke sana. Setelah dimasukkan, dia berkhayal. Ini juga bagian dari skenarionya Allah. Dia melihat kok udah pada penuh nih kaplingnya jannah ini. Kan orang terakhir, kapling udah penuh. Ibarat orang kalau jual properti kan gitu ya. Pembeli terakhir mungkin udah gak dapat lagi dia. Ya wajadtuha mal'a katanya. Penuh surganya ya Allah, masing-masing sudah punya kapling sendiri, saya gak dapat. Qala ay abdi. Nah, ketika menceritakan itu Rasulullah tersenyum. Ya. Kenapa engkau tersenyum? Allah tertawa melihat tamaknya ini orang. Dari tadi nggak mau minta, minta ini, minta ini, minta. Udah masuk surga, minta lagi dikasih kapling di surga. Nggak berhenti-berhenti, dan Allah senantiasa memberi dia uzur. Ini ada faedah yang luar biasa. Allah itu senang dimintai. Kenapa Allah maafkan dia? Karena Allah senang diminta. Karena itu Allah maafkan dia. Doa itu kan intinya minta, dan doa itu inti ibadah kita. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah. Doa itu ya minta itu ya ibadah. Ibadah itu ya minta sebetulnya. Walaupun tidak secara lisan, apa yang kita lakukan ini ada maksud kan? Maksudnya apa? Kita jadi orang taat, sholat, rajin shaum, rajin sedekah. Ada maksud kan? Kita minta selamat dari neraka dan masuk ke jannah. Atau kita minta secara langsung. Intinya mau langsung mau nggak langsung, semua gerak-gerik ibadah kita itu adalah minta sebetulnya. Oleh karena itu Allah senang dengan hamba ini dan memaafkan dia bolak-balik. Nah, setelah dia masuk ke sana, dia merasa sempit. Allah katakan begini, aradita lau anna laka ma fil ardi, kau puas enggak kalau aku beri kapling seluas bumi? Radit ya Rabb, wah cukup luas itu buat saya. Qala wa mithluh, tambah lagi sebesar itu. Wa mithluh, 3 kali. Wa mithluh, 4 kali. Wa mithluh, 5 kali. Qala radit, sudah cukup ya Allah, sudah cukup luas ini, 5 kali bumi buat orang terakhir masuk jannah. Apa kata Allah? Wa asyaratu amsalih, 10 kalinya. Itu adna ahlil jannah manzilah, penduduk jannah yang paling bawah kedudukannya itu dapat kapling 10 kali bumi luasnya. Di dunia ini orang rebutan kapling. Tidak peduli dia cara halal, cara haram, yang penting tanah itu mau saya sikat. Paling banter dia nguasain berapa sih di dunia? Dengan cara haram. 1 Makassar dia mau kuasai bisa? Makassar kecil. Baru Makassar, nggak akan dapat dia. Makassar itu yang buat kita besar nih ya. Coba dilihat dari bulan titik dibandingkan bumi, nggak kelihatan mungkin Makassar di bumi dibandingkan bumi. Ya. Buat apa seseorang mengorbankan
keselamatan dia di sana, yang dia akan mendapatkan 10 kali coupling yang luasnya itu sebesar bumi masing-masingnya, gara-gara dia memperebutkan satu jengkal tanah yang bukan haknya. Padahal Nabi sudah mengancam, maniktata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang merampas satu jengkal aja tanah di bumi ini dengan cara zalim, nanti di hari kiamat dia suruh memikul dari 7 lapis bumi. Cuman jarang ada orang percaya sama yang begini-begini. Orang percaya sama yang bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat tuh orang jarang percaya. Susah dia untuk percaya. Ya kalau nggak percaya bisa dibuktikan nanti. Cuman masalahnya kalau udah sampai sana nggak bisa mundur lagi ke sini. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya orang beriman dengan orang tidak beriman tuh beda jauh, sikapnya beda. Orang yang beriman ini dia mikirnya sana terus. Aduh, ini saya di sana gimana ya? Oke, saya dapat di sini, tapi di sana gimana saya? Celaka nggak saya? Nah, manhaj atau way of life-nya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang sudah dijamin oleh Allah menjadi orang-orang yang diridhoi dan otomatis pasti masuk jannah, dan seapes-apesnya orang masuk jannah dapat 10 kali coupling dunia tadi. Ya, itu selalu memikirkan nasib dia di akhirat. Orientasi mereka selalu ke akhirat. Ya, karena mereka yakinnya dengan apa yang Allah janjikan. Nah, saya tambah lagi dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya pemahaman cara beragama yang paling baik adalah cara beragama dan pemahaman mereka. Ada di surat Al-Fath, surat ke-48 ayat 26 kalau nggak salah. Allah sudah menceritakan idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir itu mulai menyulut fanatisme jahiliyah dalam hati mereka. Fanatisme untuk membela ajaran jahiliyah dan memusuhi ajaran Nabi SAW. Karena emang dianggap ini mengancam eksistensi kebudayaan dan ideologi jahiliyah. Maka mereka membangkitkan fanatisme. Jangan biarkan ini ajaran menghapus ajaran nenek moyang kita. Ya. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Perhatikan ayat-ayat. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah, ketenangannya, perasaan tenang dari Allah itu kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya di sini? Rasulullah SAW. Wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman itu. Siapa mereka kira-kira? Mungkin yang lain? Nggak mungkin, karena ketika ayat ini turun baru ada mereka sebagai orang beriman. Orang-orang berikutnya belum ada. Jadi nggak mungkin orang belum ada kok sudah dikasih sesuatu yang belum ada kok. Nggak mungkin. Itu pasti adalah yang beriman saat ayat itu turun. Para sahabat lagi. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum. Perhatikan. Wa alzamahum. Allah mengharuskan mereka, mengikat mereka dengan kalimatut taqwa, la ilaha illallah dalam tafsirnya. Mereka ini senantiasa terikat dengan ketakwaan, tidak berhenti. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan merekalah memang yang paling berhak, yang paling layak untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya, dan merekalah ahlinya dalam ketakwaan. Ini rekomendasi bukan dari Allah, pujian bukan pujian. Kalau sudah jelas kayak begini, ada orang yang milih yang lain, rugi. Bukan hanya rugi, kalau dia sudah tahu bahwa yang dijamin oleh Allah, yang dipuji oleh Allah itu hanya
tata cara beriman dan tata cara beragamanya para sahabat Nabi, kemudian dia masih milih yang lain yang nggak jelas ini asal usulnya dari mana, mohon maaf, ini orang bodoh. Dia mengambil resiko yang sangat besar, karena kalau sampai kesempatan hidup yang singkat ini dia pakai buat memilih jalan lain yang belum jelas, dan ternyata kan emang belum jelas. Seandainya itu tersesat, jangan salahkan Allah. Allah sudah jelaskan kok. Yang hak yang ini. Dia pilih yang lain yang nggak ada jaminan. Padahal yang tidak dijamin itu ujung-ujungnya nar. Dalam hadis Nabi tadi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Saya belum lanjutkan hadisnya memang. Saya pindah ke ayat. Hadisnya lanjutannya apa? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Cuma sahabat yang disebut. Maka alama kuntu alaihi al-yaum wa ashabi. Siapa yang berada pada jalurku dan jalurnya para sahabatku. Selain yang ini, nar. Nekat dia pakai yang lain. Alangkah ruginya orang-orang seperti itu. Nah, jadi ini sebagai suatu muqaddimah. Tiap kita mendapatkan suatu pemikiran, suatu ideologi, pemahaman yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi tentang Islam, maka kita harus waspada. Karena tidak mungkin pemahaman ini akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sedangkan mereka itu nggak kenal ini. Karena Allah sudah mengatakan wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk menjadi orang bertakwa dan ahli-ahlinya ketakwaan. Tidak mungkin mereka itu lebih dulu mengetahui, tidak mungkin kita ini yang hidupnya belakangan lebih faham terhadap mana yang bakal menyelamatkan kita. Tidak mungkin. Nggak ada dalilnya kok memang. Apa dalilnya? Orang hari ini cara beragamanya lebih benar daripada sahabat. Dalil dari Al-Quran ada? Tidak ada. Yang ada sebaliknya. Yang ada sebaliknya. Oleh karena itu, ini salah satu kunci untuk mengenali mana golongan yang selamat dari sekian banyak firqah yang terancam neraka tadi. Ciri-cirinya adalah sejauh mana ketersesuaian mereka dengan pemahaman dan cara beragamanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu secara dalil. Secara logika, Al-Quran dalam bahasa apa? Arab. Sunnah Nabi dalam bahasa apa? Arab. Kitab-kitab udah cukup ya, karena sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Berarti itu kitab mengandung hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ingat ya, hudan lil muttaqin. Siapa paling bertakwa? Udah dijawab sama surat Al-Fath ayat 26 tadi. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Berarti yang paling paham terhadap Al-Quran siapa? Otomatis. Dari sisi lain, Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Makassar. Sunnah juga bukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Terserah Allah. Nggak boleh protes. Tidak ada bahasa yang paling pas untuk Al-Quran dan Sunnah kecuali bahasa Arab. Otomatis untuk menjadi orang yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah, dia harus menguasai bahasa Arab. Siapa yang paling pintar bahasa Arab? Bukan orang Arab, sahabat. Karena orang Arab hari ini banyak yang tidak menguasai gramatika bahasa Arab. Dia bisa ngomong aja bisa. Bahkan TKI, TKW banyak yang bisa ngomong bahasa Arab. Tapi dia suruh baca Quran, ini apa maksudnya? Gak paham deh. Nah, bahasa Arab yang dipelajari kemudian,
Nah, orang yang belajar bahasa Arab tapi bukan bahasa ibunya dia, dan dia belajar bahasa Arab di zaman-zaman setelah terjadi percampuran berbagai bahasa dengan mereka yang bahasa ibunya bahasa Arab, pinter mana dalam memahami? Logika aja udah. Kayak misalnya orang asli Makassar, pedalaman mungkin, dia tidak kenal kecuali bahasa daerahnya, dengan orang yang tinggal di kota, yang interaksi dengan orang Jawa, interaksi dengan orang Kalimantan, mesti penguasaan terhadap kekayaan bahasa daerahnya pinter yang asli. Karena dia tidak belajar dari orang lain, dia belajar dari para ahli bahasa setempat. Nah, bahasa yang dikuasai oleh para sahabat itu adalah bahasa yang paling murni, paling asli, sehingga otomatis mereka paling paham terhadap maksud dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini kan logika banget gitu loh. Logika. Kalau ingin tanya tentang salah satu makna dalam misalnya buku sastra Indonesia, ada orang Prancis, orang Malaysia, dia baca sastra Indonesia, dia nggak paham, tanyanya sama orang Malaysia atau sama orang Indonesia? Orang Indonesia, dan orang Indonesia yang paling ngerti sastra. Ini kan logika banget, dan itu dikuasai oleh para sahabat melebihi siapapun. Mereka nggak perlu belajar nahwu sharaf untuk bisa paham itu semua, karena nahwu sharaf diambil dari mereka, diambil dari cara mereka berbicara. Jadi mereka ini narasumber bahasa Arab. Alasan yang ketiga, kenapa pemahaman para sahabat paling benar? Karena mereka tidak hanya baca teks. Kita ini sekarang cuma baca teks, ya nggak? Buka Quran, teks. Buka hadis, teks. Tahu kronologi turunnya ayat, tahu juga lewat teks, atau teks yang dibacakan, diceritakan. Tapi mereka menyaksikan secara langsung. Mana yang lebih memahami? Saksi mata atau orang yang diceritai? Saksi mata lebih paham. Ya, karena tidak semua itu bisa diceritakan. Perasaan itu bagaimana itu nggak bisa diceritakan. Ya ada yang bisa, tapi nggak akan bisa mewakili bagaimana realitas sebenarnya. Contoh, Nabi pernah mengatakan laisal khabar kal mu'ayanah. Diberitahu itu tidak sama dengan melihat. Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau meninggalkan Bani Israel selama 40 hari, Allah memberikan wahyu kepada Musa, "Hei Musa, selama kau tinggal ini, kaummu kembali menyembah anak sapi." Siapa yang memberitahu? Allah yang beritahu. Iya, Musa marah, tapi dia belum bereaksi. Begitu dia lihat, benar-benar mereka melihat, dia melihat kaumnya menyembah anak sapi, alqal alwah, dia lemparkan tuh kepingan-kepingan Taurat sampai pecah. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi, dijambak itu rambutnya Harun. Reaksinya kok beda ya? Tadi diberitahu sama Allah, kaummu menyembah anak sapi, nggak dilempar itu Taurat. Begitu dia melihat langsung, berbeda reaksinya, dijambak itu sampai ketakutan Harun. Kata Rasulullah, laisal khabar kal mu'ayanah. Nggak sama antara orang yang mendengar dengan orang yang melihat, itu nggak sama. Cara dia memahami pasti akan berbeda. Nah itu juga dialami oleh para sahabat, sehingga tidak mungkin ada orang yang lebih faham tentang Islam dan lebih kuat keimanannya dan lebih setia kepada Islam dan lebih berambisi untuk menjadi ahli ibadah sebagaimana para sahabat. Apalagi yang lebih baik dari mereka, nggak mungkin. Yang menyamai aja nggak ada. Sampai di sini, ana rasa cukup jelas ya. Nah, jadi ini patokan utama. Ketika ada orang mengklaim ini baik, ini ibadah ritual yang baik, ya, adat yang baik, dan itu dikait-kaitkan dengan agama, maka yang harus kita klarifikasi adalah ini dilakukan nggak oleh para sahabat Nabi.
Kalau enggak, tinggalin. Selesai. Agama itu simpel. Ittiba dengan baik, sudah. Itu cara selamat yang paling simpel adalah ikuti orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah, sudah dipuji-puji oleh Allah, diridhoi oleh Allah, pasti selamat. Kalau ada orang mengatakan ini baik, baik itu menurut Anda, menurut persepsi Anda. Apa jaminannya persepsi Anda itu mesti benar? Hati-hati dengan asumsi, dengan persepsi, anggapan. Banyak orang hari ini beragama berdasarkan asumsi, berdasarkan anggapan. Tidak bisa membuktikan kalau anggapan dia itu benar. Ini yang bahaya. Menurut saya baik. Lah, kalau perkiraan Anda salah, gimana? Oke, buktikan kalau ini baik. Acu, tolok ukur baik itu apa? Suatu ketika, ini sebagai penutup aja ya, karena sudah mepet. Ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan riwayat ini ada dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan Ad-Darimi di muqaddimahnya. Ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang dia adalah gubernur di Kufah di Irak. Suatu ketika dia datang ke masjid Jami' kota Kufah. Dia melihat pemandangan yang tidak biasa dia lihat, yaitu orang pada membuat halakoh-halakoh, duduk melingkar. Ada beberapa halakoh di situ. Di masing-masing halakoh ada pemimpinnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing halakoh, oleh pemimpin masing-masing halakoh? Dia bawa kerikil di tangannya, mengomandoi, sabbihu mi'ah, ayo baca tasbih 100 kali. 100 kali dihitung pakai kerikil. Selesai, kabbiru mi'ah, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Ini fenomena yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Tapi dari satu sisi, zikir itu sendiri tidak mungkar. Zikirnya tidak mungkar, tidak aneh maksudnya. Mungkar itu aneh. Artinya zikir ini adalah ajaran yang dikenal daripada Islam. Cuman tata cara mereka berzikir ini yang aneh. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang berzikir dengan cara seperti itu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ingin bertanya kepada sahabat yang lebih alim dari dia. Maka dia berkunjung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Mas'ud ini sahabat senior Rasulullah. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan dia belajar 70 surat dari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan dia bersumpah, kalau ada orang yang lebih alim terhadap kitabullah melebihi aku, dan aku bisa datangi dia naik onta, saya akan datangi. Gak peduli di mana dia ada. Ini menunjukkan betapa lamanya dia belajar dari Rasulullah, tentunya tentang ilmu Al-Quran terutama. Abu Musa bercerita kepada Ibnu Mas'ud, tadi di masjid saya melihat sebuah fenomena yang aneh, tapi di sisi lain dia itu bagus juga. Apa yang kau lihat? Saya melihat orang-orang berkumpul bikin halakoh, ada yang mengomandoi, mereka nyuruh untuk zikir, tasbih, tahmid, tahlil 100 kali sambil menghitung-hitung dengan kerikil yang mereka pegang. Terus kau bilang apa kepada mereka? Saya nggak bilang apa-apa. Saya nunggu pendapatmu. Bagaimana penilaianmu? Mestinya kau bilang aja kepada mereka, kalian hitung-hitung saja kesalahan kalian, dosa kalian. Daripada berbuat seperti ini, mending kalian menghitung-hitung kembali dosa kalian itu sudah berapa. Saya jamin pahala amal soleh kalian tidak akan ada yang tercecer oleh Allah. Dan ketika Ibnu Mas'ud sampai ke sana, dia menanyakan kepada mereka, kalian lagi apa? Katanya Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu mereka zikir. Ditanya, kalian ini ngapain? Kalau ini sekedar kerikil yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kata Ibnu Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum. Hitung-hitung aja dosa kalian. Fa inni dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Saya jamin tidak akan ada kebaikan kalian yang tidak tercatat oleh Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Lihat bagaimana sahabat senior Rasulullah yang demikian alim ini
menilai praktek seperti itu. Alangkah cepatnya kalian binasa, hai umat Muhammad. Dia menganggap praktek ini praktek yang berbahaya dan berujung kepada celaka. Kok bisa? Gampang. Haula'i sahabatu Rasulillah mutawafirun. Lihat tuh, sahabat-sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Ini piringnya Rasulullah, gelasnya, mangkoknya belum pada pecah. Pakaiannya belum lusuh, alias Rasulullah belum lama meninggal dunia dan kalian sudah berbuat seperti ini. Kata mereka, "Loh, Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud, kami cuma mencari kebaikan. Kami gak punya niat lain kecuali niat baik, niat zikir. Niatnya baik. Tapi kalau caranya tidak pas, tidak berakhir kepada kebaikan." Jawab beliau, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibah." Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi nggak pernah mendapatkannya. Nah, kata si perawi kisah ini, dia mengatakan apa? Walaqad ra'aitu aktsara ulaikal hilat kanu yuta'inunana fin nahrawan ma'al khawarij. Sungguh aku melihat sendiri mayoritas yang hadir di situ ternyata di kemudian hari mereka berafiliasi dengan firqah khawarij yang menikam kami pada pertempuran di Nahrawan. Ya mungkin penyimpangan itu kecil, tapi kalau terus menerus seperti ini, ujung-ujungnya jauh dari Ahlus Sunnah. Dan Khawarij itu termasuk firqah yang paling sesat, termasuk firqah yang paling berbahaya, dan langsung dikecam oleh Rasulullah SAW dengan bahasa-bahasa yang sangat pedas ya. Dibilang sebagai sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek orang yang terbunuh, dibilang sebagai kilabun nar, anjing neraka, padahal mereka ahli ibadah. Jadi bagaimana Ibnu Mas'ud menilai suatu praktek ritual keberagamaan? Mudah. Sahabat-sahabat gak praktek, kok kalian menganggap ini cara yang baik? Gak mungkin. Ada sesuatu yang terlupa. Kata beliau, innakum la'ala hudan, innakum la'ala tariqin hiya ahda min tariqi Rasulillah au muftatihu babad dhalalah. Kemungkinannya kalian berada di atas jalan yang lebih benar daripada jalannya para sahabat, atau kalian pembuka pintu-pintu kesesatan. Yang pertama nggak mungkin, karena dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang ternyata yang kedua, dan ternyata mereka ujung-ujungnya bergabung dengan kelompok sesat, melawan kaum muslimin. Jadi ini sebagai penutup tentang bagaimana cara kita menilai suatu pemikiran, suatu ritual keberagamaan. Jangan sampai kita terkecoh dengan banyaknya orang yang mengamalkan sebelum kita mengetahui dengan pasti bahwasanya itu benar-benar diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Karena yang namanya cara ibadah itu sudah baku, nggak ada modifikasi cara ibadah. Kalau wasilah modifikasi nggak masalah, tapi kalau cara ibadah sudah baku. Ya, wallahu taala alam. Udah masuk ya waktu zuhur ya. Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.